Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Red Notice yang dirilis pada tahun 2021. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film diawali dengan penjelasan asal mula adanya 3 telur emas berhiaskan berlian yang menjadi simbol kesetiaan dari Mark Antony kepada Cleopatra. Selama berabad-abad, telur itu hanya dianggap mitos atau hanya sekedar rumor. Namun, pada tahun 1907, seorang petani lokal di luar Kairo menemukan 2 di antaranya. Konon katanya, telur ketiga belum pernah ditemukan. Kemudian, film diawali dengan adegan 2 orang Interpol yakni Agen Das dan Agen Harley yang telah menerima laporan tentang akan adanya pencurian telur emas legendaris di sebuah museum yang ada di kota Roma oleh seorang pencuri karya seni berbakat bernama Nolan Booth. Awalnya, Pak Direktur Museum tak percaya akan hal itu dengan cara menunjukkan bahwa telur emas itu masih berada pada tempatnya. Namun, Agen Hartley berhasil membuktikan bahwa telur emas yang dipajang itu ternyata palsu. Ternyata Nolan Booth ada di tempat itu. Heading for the exit! Freeze! Come on, let's go! Nolan Booth akhirnya berhasil kabur ke Bali, salah satu tempat paling indah di negeri tercinta kita. Sebelum ia berbangga dengan hasil curiannya, ternyata Agen Hartley dan Agen Das sudah ada di tempat itu beserta para pasukannya. Akhirnya telur emas itu diamankan oleh Agen Das. Mengingat Nolan sudah dicari di 18 negara, ini jadi alasan Interpol untuk bisa menangkapnya di negara mana saja. Di sini telur emas itu dipisahkan dengan Nolan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun seseorang yang menyamar sebagai polisi berhasil mencuri lagi telur tersebut. Singkat cerita, kita kembali lagi ke Roma yang di situ ada Agen Hartley dilabrak oleh Agen Das karena ternyata telur yang mereka bawa adalah telur emas yang palsu. Di sini Agen Das menyalahkan Agen Hartley karena terakhir kali di Bali ia menyerahkan telur emas itu kepada Agen Hartley. Ia juga curiga kepada Agen Hartley karena di akun bank Swiss miliknya terdeteksi menerima transferan sebanyak 8 juta US dollar pada hari yang sama saat telur itu dicuri. Jadi intinya Agen Das menuduh Agen Hartley bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mencuri telur emas tersebut. Agen Hartley pun akhirnya ditangkap oleh Agen Das. Tak disangka ternyata Agen Hartley dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan Nolan. Disinilah Agen Hartley mulai menjalin hubungan dengan Nolan. Nolan menjelaskan bahwa jika ada orang yang bisa membawa ketiga telur emas itu kepada seorang miliarder Mesir pada saat malam pernikahan putrinya, maka ia akan mendapatkan 300 juta dolar. Tapi masalahnya telur ketiga belum pernah ada yang tahu. Masalah telur kedua menurut informasi dari FBI ada pada seorang dealer senjata internasional yang bernama Sotto Voce yang berada di Valencia. Menurut Nolan, Sotto Voce akan mengadakan pesta topeng pada waktu dekat di kediaman mewahnya. Mereka juga beranggapan bahwa Bishop lah yang mencuri telur pertama dan menjebak Agen Hartley ke penjara. Jadi, si Bishop ini adalah seorang anomali yang bekerja di balik layar sekaligus yang memberi informasi kepada Agen Das juga. Kemudian, Nolan dan Agen Hartley dipanggil oleh kapten penjara tersebut. Namun, secara mengejutkan ternyata kapten di penjara tersebut adalah seorang wanita.
Terkuak juga bahwa wanita yang ada di hadapan mereka berdua adalah si Bishop yang mencuri telur emas itu di Bali lalu menfitnah agen Hartley dengan transferan uang 8 juta dolar. Lalu si Bishop mengajak mereka berdua untuk bekerja sama mencuri telur kedua lalu mencari telur ketiga juga. Namun mereka berdua menolaknya. Tiba-tiba muncullah kapten yang sesungguhnya. Kemudian agen Hartley mengajak Nolan untuk bekerja sama memenjarakan si Bishop seumur hidup dan hal itu bisa menjadikan Nolan sebagai pencuri karya seni nomor wahid. Akan tetapi mereka berdua harus keluar terlebih dahulu dari penjara tersebut, lalu mencuri telur kedua di kediamannya Sotto Voce. We're not friends. Can't believe nobody's... I was praying for you. Don't give me that shit. Setelah melakukan kekacauan dan berhasil lolos di penjara yang mengerikan itu, agen Hartley dan Nolan langsung berencana menyelinap ke kediamannya Sotto Voce untuk mencuri telur kedua. Di dalam jet pribadi milik temannya Nolan, ia menjelaskan tentang kondisi kediamannya Sotto Voce dan bagaimana cara masuk ke dalam, serta mengambil telur emas tersebut. Namun hal ini diketahui oleh si Bishop yang langsung memberikan informasi ini kepada agen Das. Singkat cerita, tibalah kita pada adegan di rumahnya Sotto Voce. Di situ agen Hartley menyamar sebagai tamu undangan dan Nolan menyamar sebagai pelayan. Akan tetapi tanpa diduga si Bishop sudah ada di situ terlebih dahulu. Lalu agen Hartley pun mengajak dansa si Bishop sambil saling mengancam dengan halus. Kemudian Sotto Voce memotong dan mengajak si Bishop berdansa. Hal ini ternyata dimanfaatkan oleh agen Hartley agar bisa mengambil HP milik Sotto Voce. Dan ketika Sotto Voce mulai berpidato, agen Hartley dan Nolan mulai menjalankan rencananya. Prized possession. Bullet. Pop, pop. And in his... ¿Lees tú muchas novelas de espías? Sotto Voce. Setelah berhasil masuk ke ruangan yang dimaksud, terlihatlah telur emas yang berkilau. Namun ternyata si Bishop sudah masuk juga dengan entah pakai jalur yang mana. I just want the egg. Sometimes. Sotto Voce pun akhirnya datang setelah si Bishop mengalahkan agen Hartley dan Nolan. Lalu terkuaklah bahwa si Bishoplah yang memberitahu Sotto Voce bahwa mereka berdua akan datang. Dan akhirnya agen Hartley dan Nolan disekap oleh Sotto Voce. Yang lebih mengejutkan lagi adalah adanya si Bishop di tempat itu. Di situ si Bishop mengaku menjalin kerjasama dengan Sotto Voce untuk mengumpulkan telur emas. Lalu Nolan pun dipaksa untuk memberitahu tentang keberadaan telur ketiga dengan cara menyiksa agen Hartley. Karena merasa kasihan dengan melihat agen Hartley yang disiksa, Nolan pun menjelaskan tentang letak telur ketiga yang masih berada di Mesir, yang lebih tepatnya di makam Cleopatra itu sendiri.
Namun dengan tipu daya muslihatnya seorang wanita, si Bishop berhasil membuat pingsan Sottovoce dengan satu pengawalnya, sehingga ia bisa leluasa mengambil telur kedua milik Sottovoce. Tanpa diduga, Sottovoce kembali tersadar dan menembaki mereka berdua, tapi tembakannya meleset semua. Malahan, agen Hartley bisa lolos karena Sottovoce menembak borgolnya dan berhasil membuat pingsan untuk yang kedua kalinya. Ketika akan meninggalkan Nolan, Nolan mengaku berbohong kepada si Bishop tentang letak telur ketiga tersebut. Akhirnya agen Hartley pun membebaskan Nolan lalu pergi dari tempat itu. Dalam pelariannya, Nolan menjelaskan tentang sejarah pada tahun 1945 pada saat tentara merah sudah tiba dan nyaris merebut kota Berlin. Ada seorang pedagang barang antik yang konon katanya pernah memegang telur ketiga Cleopatra kabur dari Jerman ke Argentina naik kapal uap. Menurut Manive, ia hanya membawa sebuah koper dan 16 peti kemas dengan bobot 5 ton yang dicatat berisi onderdil mesin. Kemudian, selama 70 tahun para detektif amatir, pemburu harta karun, serta orang-orang dewasa lainnya sangat terobsesi dengan pernyataan ini sebagai bunker yang hilang di Amerika Selatan. Termasuk ayahnya Nolan yang juga terobsesi dengan hal ini. Sampai ia punya arlojinya milik si pedagang barang antik yang pada tahun 1945 itu. Awalnya Nolan tak tertarik dengan perburuan harta karun seperti ayahnya. Namun setelah melihat sebuah kode dari arloji tersebut, ia pun mulai tergiur. Singkat cerita, tibalah adegan di hutan Argentina. Mereka pun akhirnya menemukan bunker yang dimaksud. Ternyata arloji milik ayahnya Nolan adalah sebuah kunci masuk ke sebuah ruangan tersembunyi yang isinya barang-barang zaman dulu, termasuk sebuah mobil yang tak layak dipakai ketika musim hujan tapi bisa laku 25 juta US dollar dengan mudah. Setelah telur emas itu ditemukan, tiba-tiba muncullah si Bishop entah dari mana masuknya. Ternyata si Bishop tak percaya begitu saja terhadap ucapan Nolan ketika disekap oleh Sottovoce. Lalu si Bishop ternyata mengikuti Nolan sampai ketemu pada telur ketiga. Namun tiba-tiba muncullah agenda secara mengejutkan karena mengikuti si Bishop. Mereka pun akhirnya bekerja sama menghadapi agenda karena takut tertangkap. ¡Hoy va conmigo! ¡Los demás me siguen! Setelah mereka bertiga lolos dari kejaran agendas, terkuaklah fakta yang membuat Nolan sakit hati. Ternyata selama ini agen Hartley bekerja sama dengan si Bishop. Dan ternyata selama ini Nolan masuk ke dalam rencana mereka berdua. Hartley juga ternyata bukan seorang agen, melainkan pacar dari si Bishop itu sendiri. Akhirnya telur emas ketiga itu diserahkan pada si Bishop dan Nolan pun ditinggalkan. Singkat cerita lagi, di Kairo, Mesir, seorang miliarder sedang melakukan upacara pernikahan dengan konsep zaman Firaun. Lalu dihadiahkanlah 3 telur emas yang pernah hilang. Awalnya putri miliarder itu terpesona, namun ternyata ia malah lebih suka dengan Ed Sheeran yang tampil di pernikahan itu. Kemudian muncullah agenda beserta pasukannya mengambil ketiga telur emas tersebut dan menangkap Bapak Hajat atas dugaan keterlibatannya tentang pencurian telur tersebut. 6 bulan kemudian, ketika para Bishop sedang liburan, tiba-tiba muncullah Nolan yang entah datangnya dari mana. Nolan juga memberitahukan tentang akun keamanan milik para Bishop kepada agendas agar bisa dibekukan semuanya. Sehingga sekarang semuanya impas, gak ada yang menang dan gak ada yang kalah. Nolan pun menawarkan pekerjaan baru tentang mencuri barang yang harus dilakukannya dengan 3 orang pencuri dan film pun sudahan.
Film yang sangat menarik, banyak plot twistnya juga, banyak humornya juga, jadi nggak terlalu tegang lah nontonnya. Lumayan lah menghibur tontonannya buat ngisi waktu bareng keluarga juga bagus. Oke, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.